Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Deva Aditya dengan NIM 23010121300069. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi darah merah. Alat yang digunakan dalam praktikum fisiologi darah merah ini adalah yang pertama ada pipa mikrokapiler yang berfungsi sebagai mengukur cairan dan mentransfer cairan. Selanjutnya terdapat sentrifug yang berfungsi untuk memutar objek atau sampel dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada tabel Janetsky, fungsinya untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan satuan warna. Kemudian terdapat pipet hisap yang berfungsi untuk mengambil atau memindahkan darah dengan volume tertentu. Selanjutnya ada bilik hitung Improve Neighbor yang berfungsi sebagai bilik untuk mengukur sel darah. Lalu terdapat mikroskop yang berfungsi sebagai menemukan ruang hitung. Kemudian terdapat hand counter yang berfungsi untuk memudahkan dalam penghitungan koloni agar tidak lupa pada saat menghitung. Kemudian bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada darah sebagai bahan observasi yang akan diamati. Kemudian terdapat kapas yang digunakan untuk membersihkan darah yang berceceran. Terdapat juga sealing kompon yang digunakan sebagai bahan penutup. Selanjutnya terdapat HCl untuk menghidrolisis hemoglobin. Kemudian ada aqueous yang digunakan sebagai campuran dari larutan atau air suling. Yang terakhir terdapat larutan hayem sebagai metode penghitungan eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit ini mempunyai bentuk oval dan terdapat inti sel yang merupakan bagian dari sel darah. Tugas dari sel darah merah untuk membawa hemoglobin ke seluruh tubuh. Secara umum, eritrosit sendiri berperan dalam pertukaran gas. Oksigen dibawa oleh eritrosit dari paru-paru ke sel dan juga membawa karbon dioksida dari sel ke paru-paru. Total kadar eritrosit. Kadar eritrosit pada darah ayam broiler berjumlah kisaran 2,5 sampai 3,5 juta per milimeter kubik. Menghitung kadar eritrosit. Yang pertama, siapkan alat yaitu pipet RBC dan bilik hitung. Setelah itu dipasangkan karet pada pipet RBC. Kemudian pipet RBC ini digunakan untuk mengambil darah dengan cara menghisap karet pada pipa RBC hingga skala 0,5. Selanjutnya campurkan darah dengan larutan hayem. Larutan hayem ini memiliki kandungan HgCl2 yang berfungsi untuk melisiskan trombosit dan leukosit sehingga yang diperoleh hanya eritrosit saja. Caranya yaitu dengan menghisap larutan hayem dengan bantuan karet pada pipet RBC hingga skala 101. Kemudian lepas karet lalu tahan ujung atas dan ujung bawah pipa RBC dengan jari telunjuk dengan jari jempol gini. Kemudian aduk dengan berbentuk angka 8 selama 2 menit. Setelah larutan tercampur, selanjutnya kita perlu untuk meneteskan cairan tadi pada ujung pipet sebanyak 2-3 tetes dan diamati jumlah eritrosit dengan cara meneteskan pada bilik hitung dengan ditutup dengan cover glass. Yang terakhir hitung jumlah eritrosit pada bawah mikroskop. Untuk menghitung eritrosit digunakan rumus 200 dikali 10 dikali 25. 200 ini diperoleh dari hasil pengenceran dari eritrosit dan larutan hayem yang tadi kita lakukan. Angka 10 ini dilihat dengan bilik hitung dengan kedalaman setiap bilik yaitu 0,1 dikali 100, jumlahnya 10. Untuk angka 25 ini angka yang diperoleh dari jumlah kotak. Hemoglobin terletak di dalam sel darah merah yang merupakan pigmen atau pemberi warna pada sel darah merah.
Fungsi terpenting dari hemoglobin adalah sebagai pengangkut gas oksigen maupun karbon dioksida. Hemoglobin. Yang pertama, masukkan larutan HCl ke dalam tabung Charlie sehingga skala 2. Selanjutnya, ambil darah ayam broiler segar di dalam tabung menggunakan pipa hemoglobin hingga angka 20 dengan dihisap. Kemudian darah dimasukkan di dalam tabung Charlie yang sudah diberi HCl tadi. Kemudian tambahkan Aquades sedikit demi sedikit dengan diaduk juga hingga warna yang dihasilkan sama dengan tabung yang ada di dalam hemometer. Bila warna sudah sama, selanjutnya amati angka pada tabung Charlie. Tinggi cairan di angka 8. Itu berarti kandungan hemoglobin dalam darah ayam broiler segar yaitu 8 gram per desiliter. Hematokrit. Hematokrit adalah persentase volume sel darah merah dalam darah yang diukur sebagai bagian dari tes darah. Nilai normal hematokrit pada ayam yaitu 24% sampai 43%. Cara menghitung hematokrit. Yang pertama, ujung pipa kapiler ditempelkan pada tabung reaksi yang berisi darah. Darah dihisap dengan menggunakan pipa kapiler sampai 1 cm bagian pipa kapiler dari atas. Ujung pipa kapiler dibersihkan dengan menggunakan tisu, lalu ujung pipa disumbat dengan Crestasel. Pipa kapiler ditempatkan di dalam alat mikrosentrifuge. Bagian yang disumbat ditempatkan menjauhi pusat, kemudian diputar dengan kecepatan 11.000 rpm selama 5 menit. Setelah selesai, pipa kapiler dikeluarkan, maka akan terbentuk lapisan yang terdiri dari plasma di bagian atas dan lapisan merah atau eritrosit di bawahnya. Nilai hematokritnya dibaca menggunakan reader hematokrit. Selanjutnya ada MCHC atau Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration. Nilai MCHC digunakan untuk mengetahui kondisi anemia ternak berdasarkan konsentrasi hemoglobin. Nilai MCHC normal pada ayam yaitu 26-37%. Cara menghitung MCHC yaitu hemoglobin garam per 100 ml darah dibagi hematokrit persen dikali 10. Yang terakhir ada MGV atau Mean Corpuscular Volume. MGV ini berfungsi untuk mengukur besar rata-rata sel darah merah atau nilai eritrosit rata-rata yang memberi keterangan mengenai ukuran rata-rata eritrosit dan mengenai banyaknya hemoglobin per eritrosit. Standar MGV pada ayam berkisar 90 sampai 140 vel. Cara menghitung MGV yaitu dengan hematokrit dikali 10 dibagi total eritrosit. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.